Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hakikat negara yang sebelumnya sudah pernah minggu lalu sudah kita bahas. Nah, untuk materi minggu ini, kita akan melanjutkan dari yang sebelumnya sudah kita bahas, yakni ada pengertian negara, unsur-unsur negara, dan tujuan negara. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi negara, terjadinya negara, dan bentuk negara. Oke, kita langsung masuk ke materi, yakni fungsi negara. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian negara, ya, nah maka sekarang kita harus mengetahui apakah fungsi dari negara. Fungsi negara secara umum itu selalu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, di mana mereka tinggal dengan tujuan agar sejahtera, makmur, bahagia, dan sentosa. Tapi ada beberapa tokoh menyatakan, khususnya di sini ada Meriam Budiarjo, beliau menyatakan bahwa fungsi negara itu ada 4. Yang pertama, menegakkan hukum, kedua, memperkuat pertahanan, ketiga, menciptakan ketertiban, dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Ini menurut Meriam Budiarjo. Tapi secara umum, fungsi negara ini dibedakan menjadi 2, yakni tugas esensial dan tugas fakultatif. Nah, kalau tugas esensial ini merupakan suatu tugas untuk mempertahankan negara. Kemudian kalau untuk yang tugas fakultatif merupakan tugas yang dilakukan untuk mensejahterakan baik secara moral, intelektual, sosial maupun ekonomi. Itu perbedaan antara fungsi dari tugas esensial dan tugas fakultatif. Oke, materi yang selanjutnya adalah terjadinya negara. Di sini akan saya jelaskan asal mula terjadinya negara. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah secara faktual. Kemudian ada secara teoritis, dan yang terakhir ada secara proses pertumbuhan. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, yakni asal mula terjadinya negara secara faktual atau kenyataan. Di sini ada yang pertama adalah pendudukan. Artinya adalah upaya pendudukan daerah bebas oleh suatu bangsa dan kemudian bangsa tersebut mendirikan negara pada daerah tersebut. Kemudian ada lagi yang kedua adalah penyerahan. Ini artinya adalah sebuah negara ya terbentuk atas penyerahan wilayah yang diserahkan kepada negara lain berdasarkan atas perjanjian. Kemudian yang ketiga ada penaikan. Penaikan ini artinya adalah wilayah bebas yang terbentuk karena akibat penaikan lumpur dari sungai atau laut. Jadi ini merupakan bentuk terjadinya negara yang alasannya itu adalah karena bumi itu sendiri gitu ya. Jadi lumpur yang dari sungai atau laut itu dia naik gitu karena akibat dari biasanya ini adalah karena gempa tektonik ya atau gempa lempengan seperti itu. Kemudian yang keempat ada peleburan. Nah, artinya adalah maksudnya apa? Peleburan di sini adalah meleburkan beberapa negara menjadi satu. Jadi negara-negara kecil mereka melebur menjadi satu dan berdiri menjadi satu negara. Kemudian yang kelima ada namanya proklamasi. Nah, kalau proklamasi seperti yang kita tahu ya, Indonesia juga terjadi munculnya negara Indonesia itu adalah karena proklamasi. Artinya adalah suatu daerah yang awalnya merupakan tanah jajahan, kemudian menyatakan kemerdekaan.
Nah, ini Indonesia juga mengalami hal yang seperti ini. Yang terjadi di Indonesia adalah proklamasi. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu pembentukan baru atau innovation. Nah, di sini artinya adalah munculnya satu atau sejumlah negara yang baru di atas wilayah negara yang pecah. Jadi kalau ada negara yang sudah terpecah begitu ya. Nah, ini bagian-bagian dari negara yang terpecah itu membuat negara yang baru. Nah, ini disebut dengan pembentukan baru. Kemudian ada lagi yang ketujuh, yaitu penguasaan. Artinya adalah berdirinya negara baru yang didirikan oleh suatu bangsa dalam suatu wilayah negara yang dikuasai oleh bangsa tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian itu tadi dari secara faktual. Kemudian kita lanjutkan ke secara teoritis. Jadi ada 4 macam teori tentang terjadinya sebuah negara. Yang pertama itu adalah teori ketuhanan. Artinya di sini menyatakan bahwa teori ini menyatakan tentang kepercayaan bahwa segala yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah berdasar kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu. Kemudian yang kedua ada teori kekuasaan. Nah, ini artinya adalah negara berdiri karena adanya kekuasaan dan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa atau negara yang kuat terhadap negara yang lebih lemah. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian. Perjanjian ini artinya adalah terjadi karena perjanjian antara kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan atau mendirikan sebuah negara. Kemudian yang terakhir ada hukum alam. Nah, hukum alam ini maksudnya adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Jadi maksudnya terjadi begitu saja, dan teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari hukum alam seperti kelahiran, kematian, kemudian perkembangan orang manusia dan sebagainya. Itu adalah berdasarkan dari hukum alam. Oke, materi yang terakhir yakni bentuk negara. Bentuk negara ini dibedakan berdasarkan dari berbagai teori. Nah, di sini ada 2 teori. Yang pertama adalah teori negara modern dan yang kedua adalah berdasarkan keadaan orang yang memerintah. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah teori negara modern. Nah, ini bagan di sini sudah bisa kalian lihat di sini bagannya. Teori negara modern ini dia membedakan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, dari bentuk negara di teori negara modern ini ada 2. Yang pertama adalah kesatuan dan yang kedua adalah serikat. Dan kemudian ada lagi di situ ada bentuk pemerintah. Nah, bentuk pemerintah itu juga ada 2. Yang pertama adalah monarki dan yang kedua adalah republik. Ini adalah teori yang dijelaskan oleh teori negara modern. Kemudian yang kedua ada teori berdasarkan keadaan orang yang memerintah. Nah, di sini ada 6 teori ya. Yang pertama ada aristokrasi. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan singkat ya. Jadi aristokrasi ini adalah teori yang berdasarkan atas pikiran keadilan begitu. Ya, jadi berdasarkan keadilan si pemimpin. Kemudian yang kedua adalah monarki. Monarki ini biasanya di pemerintahannya itu dilakukan oleh satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Itu monarki atau biasa disebut dengan negara kerajaan ya, monarki. Kemudian yang ketiga ada timokrasi. Timokrasi itu adalah pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan
kehormatan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan supaya mereka itu terkenal, ya, orang-orang uh, pemimpinnya terkenal, rakyatnya juga terkenal. Tapi ini lebih kepada pemimpinnya, ya, atau pemerintahannya. Kemudian yang keempat ada namanya oligarki. Nah, ini kalau oligarki ini biasanya adalah pemerintahan yang dipimpin oleh hartawan, jadi orang-orang kaya gitu. Jadi orang-orang miskin tidak bisa menjadi pemimpin di pemerintahan gitu. Kemudian ada lagi demokrasi. Nah, kalau demokrasi sudah kalian sudah tahu ya, kita sudah familiar dengan kata demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, begitu, itu demokrasi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu ada tirani. Artinya pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Nah, ini tirani ini yang paling paling galak. Ya, ini biasanya terjadi di masa-masa penjajahan, di masa-masa kerajaan. Nah, ini biasanya digunakan, ya, teori tirani ini. Ya, demikian materi kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.